Pendekatan manajemen kelas ini sangat diperlukan oleh seorang guru di dalam proses bagaimana seorang guru menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada siswa-siswinya harus melalui proses ini. Proses mengajar, kondisi yang nyaman dan menyenangkan akan sangat membantu tersampainya materi oleh guru kepada para peserta didik tersebut melalui pendekatan-pendekatan dan metode serta aspek-aspek manajemen kelas akan memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusti MPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang pendekatan manajemen kelas. Itu saya akan join kolaborasi dengan seorang mahasiswi dan juga seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Asasi dari Prodi PAI dengan nomor induk mahasiswa 12142019014 yang sudah banyak berpengalaman di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan bila sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi membutuhkan buku sebagai rujukan di dalam proses seorang guru menguasai sebuah kelas, maka buku ini mungkinkah ini pertanda aku jatuh cinta, sangat cocok untuk dijadikan pedoman di dalam memanajemen sebuah kelas, baik kelas di tingkat terendah, menengah, maupun di perguruan tinggi. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Jangan lupa like, comment, and share agar video ini bermanfaat juga untuk teman-teman lainnya. Pendekatan manajemen kelas ini sangat diperlukan oleh seorang guru di dalam proses bagaimana seorang guru menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada siswa-siswinya harus melalui proses ini. Karena tanpa adanya pendekatan kelas bagi seorang guru di dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran, maka akan susah menyampaikan bahan yang ditransfer, diberikan kepada siswa-siswinya di sekolah. Maka pendekatan manajemen kelas itu sebuah alternatif bagi seorang guru untuk mengoptimalkan bagaimana seorang guru di dalam mendekati siswa-siswinya sehingga pengelolaan kelas bisa teratur, bisa rapi, bisa sesuai dengan keinginan siswa-siswinya, dan guru pun mudah di dalam memberikan mata pelajaran karena gurunya sudah dekat dengan siswa-siswinya.
Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan sejenak penyampaian seorang mahasiswi kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Asasi dari Prodi PAI dengan nomor induk mahasiswa 12142019014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan manajemen kelas, yaitu salah satu bab yang ada pada buku yang berjudul Pengantar Manajemen Kelas yang dikarang oleh Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu pendekatan manajemen kelas, kita akan mengulas tentang peran seorang guru. Apa sih peran seorang guru tersebut pada pengelolaan kelas? Yaitu peran seorang guru pada pengelolaan kelas sangat penting sekali, khususnya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Kemudian dalam proses mengajar, kondisi yang nyaman dan menyenangkan akan sangat membantu tersampainya materi oleh guru kepada para peserta didik tersebut melalui pendekatan-pendekatan dan metode serta aspek-aspek manajemen kelas akan memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas tersebut. Kemudian kita akan mengetahui pengertian dari pendekatan manajemen kelas. Pendekatan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, akrab, bahkan menjelang. Pengertian pendekatan menurut beberapa ahli ialah, menurut Sanjaya sendiri, pendekatan diartikan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan adalah titik tolak atau cara pandang seorang guru terhadap proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan informasi yang telah didapat secara aktif. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam manajemen kelas. Berbagai macam pendekatan dalam manajemen kelas dapat dipelajari melalui berbagai sumber. Setidaknya ada 9 pendekatan dalam manajemen kelas. Apa sih itu pendekatan dalam manajemen kelas? Salah satunya yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Di sini guru dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyuruh, memerintah, mengatur, bahkan menguasai kelas tersebut. Dalam arti guru berkuasa untuk memberikan aturan-aturan di kelas. Tetapi sebaliknya, jika guru mendapati ada perilaku peserta didik yang melanggar aturan-aturan kelas, dengan kekuasaan, guru dapat membimbingnya agar si peserta didik tidak mengulanginya. Kemudian yang kedua, pendekatan ancaman. Guru dapat mengancam peserta didik apabila suasana kelas tidak dapat dikendalikan lagi. Tetapi sesuai dengan peraturan, ancaman tersebut harus dilakukan secara wajar dan jangan sampai melukai hati peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, pendekatan kebebasan. Apa sih kebebasan itu? Kebebasan ialah lepas sama sekali. Di sini guru dapat memberi pendekatan kebebasan, artinya peserta didik diberi kebebasan dalam melakukan segala hal dalam kelasnya, tetapi harus memberikan leluasan kepada semua peserta didiknya, tetapi harus memegang batasan-batasan kebebasan tersebut. Kemudian yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep dapat diartikan sebagai cara pandang guru berasumsi bahwa kelas dapat dikelola dengan baik dengan melalui pembuatan dan penerapan aturan kelas. Dan yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran ini dapat diartikan sebagai cara pandang guru yang beranggapan bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan kegiatan mengajar itu sendiri. Yang keenam, pendekatan perubahan perilaku. Perubahan perilaku dapat diartikan sebagai cara pandang guru yang menyatakan bahwa perilaku peserta didik yang negatif harus diubah untuk menjadi peserta didik yang berperilaku positif agar terciptanya kondisi kelas yang kondusif. Kemudian yang ketujuh ialah pendekatan sosial emosional.
Pendekatan sosial emosional dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, bahkan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok ini dapat diartikan bahwa guru dapat mengelompokkan anak peserta didik tersebut dengan melakukan 3 kelompokan. Yang pertama yaitu pengelompokan menurut kesenangan berkawan, yang kedua pengelompokan menurut kemampuan peserta didik tersebut, dan ketiga pengelompokan menurut minat peserta didik tersebut. Yang kesembilan yaitu pendekatan elektrik dan pluralistik. Pendekatan elektrik dan pluralistik bahwa guru dapat memilih dan memadukan berbagai pendekatan. Jadi di sini guru dapat melakukan pendekatan-pendekatan, tidak hanya satu pendekatan, tetapi boleh lebih 2 atau 3 metode pendekatan dalam peserta didik. Di dalam redaksi lain menambahkan bahwa pendekatan itu tidak hanya ada 9 tetapi ada 10. Yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah pendekatan teknologi dan informasi. Mengapa pendekatan teknologi dan informasi ini juga harus digunakan? Karena pembelajaran yang modern perlu memanfaatkan teknologi dan informasi. Dengan melakukan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi akan mempermudah proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Mungkin itu salah satu penjelasan mengenai pendekatan manajemen kelas, sehingga guru dan murid dapat melakukan pendekatan-pendekatan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Itulah sekelumit tentang bagaimana seorang guru di dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan pendekatan manajemen kelas sehingga kelasnya kondusif, nyaman, dan bisa membuat siswa-siswinya dengan mudah menerima pembelajaran dari gurunya. Dan bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, fastabil khairats, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.